Hai, Cuanamis di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya rupiah saat ini masih belum memberikan perubahan yang signifikan ya. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan, salah satunya adalah menaikkan suku bunga atau BI rate untuk menstabilkan rupiah. Nah, untuk membahasnya lebih dalam lagi, langsung saja kita ngobrol dengan peneliti ekonomi core. Ada Mas Yusuf Ermanilet yang sudah bersama kita di sini. Halo Mas Yusuf, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, karena kita lagi mau melihat bagaimana dolar terhadap rupiah ini harganya masih hampir menyentuh 18.000 rupiah begitu ya dolar Amerika Serikat ini. Walaupun tadi berbagai upaya sudah dilakukan, salah satunya adalah menaikkan BI rate itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas berbagai upaya lainnya, tapi pengen kita mulai dari BI rate ini dulu nih ya, karena kan sudah dinaikkan menjadi 5,75%, tapi situasinya rupiah masih belum memberikan kestabilan yang kita inginkan lah. Nah, berarti ini efektivitas BI rate sendiri untuk menstabilkan rupiah tuh sejauh ini seperti apa ya kalau gitu Mas Yusuf? Iya, sebenarnya kan langkah Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga BI rate itu diperuntukkan untuk menjaga spread antara suku bunga di dalam negeri atau di Indonesia dengan suku bunga negara negara maju. Biasanya yang dijadikan acuan itu adalah Amerika. Harapannya dengan menaikkan BI rate ini akan memperlebar spread atau perbedaan ya suku bunga kedua negara sehingga nantinya akan ada aliran modal kembali yang masuk ke dalam negeri dan aliran modal yang masuk ke dalam negeri ini akan diartikan atau ditransmisikan dengan penguatan nilai tukar rupiah. Nah, dan kalau kita lihat respon dari market ya, terutama dari beberapa waktu yang lalu ketika BI menaikkan suku bunga acuan itu relatif positif ya. Artinya rupiah sebenarnya sempat mengalami penguatan di level 17.700 hingga 17.800. Hanya saja memang betul bahwa dengan kondisi seperti sekarang aliran modal itu masih akan cukup volatile keluar masuk ke emerging market tergantung dari kondisi ataupun keputusan yang akan diambil oleh negara-negara acuan termasuk di dalamnya keputusan dari The Fed untuk melakukan penyesuaian suku bunga acuan atau tidak. Dan di satu bersamaan perkembangan dari Timur Tengah atau dari Selat Hormuz pun juga akan ikut mempengaruhi. Kalau kita bicara dari Selat Hormuz, sebenarnya kondisinya saat ini relatif lebih lebih cooling down ya. Artinya setelah ada indikasi untuk mendorong perdamaian, kita melihat harga minyak per hari kemarin itu sudah relatif jauh menurun di bawah bahkan di bawah 70 US dollar per barel. Artinya kalau faktor dari Selat Hormuz itu relatif sudah relatif cooling down lah. Tapi yang faktor the Fed yang masih akan melakukan penyesuaian suku bunga acuannya ini yang menurut kami akhirnya memberikan efek tersendiri. Karena The Fed itu ketika melakukan penyesuaian suku bunga acuan, itu dia melihat data-data dari ekonomi di dalam negeri atau dalam hal ini ekonomi di Amerika Serikat. Data-data seperti ketenaga kerjaan, kemudian juga inflasi itu akan dilihat. Dan apabila kemudian data-datanya ini tidak terlalu bagus, artinya dia tidak berada pada range atau target yang ingin dicapai oleh The Fed, maka besar kemungkinan The Fed akan melakukan penyesuaian suku bunga acuan, baik itu menahan pada level yang sama atau bahkan menaikkan suku bunga The Fed tersebut. Nah, ekspektasi langkah yang akan dilakukan The Fed di kemudian hari inilah yang biasanya akan mendorong aliran modal kembali keluar dari emerging market termasuk di dalamnya Indonesia. Jadi ketika ada ekspektasi bahwa The Fed akan menahan atau bahkan mungkin menaikkan suku bunga acuan, aliran modal akan kembali keluar dan akhirnya itu memberikan implikasi terhadap pelemahan kembali nilai tukar rupiah pada level 17.900. Namun kalau saya melihatnya secara umum, ya memang BI rate itu selain fungsinya untuk menguatkan, tapi pada saat sekarang fungsi BI rate yang juga tidak boleh dilupakan adalah menahan volatilitas dan bahkan menahan pelemahan nilai tukar rupiah itu terjadi lebih dalam lagi. Artinya ketika BI misalnya tidak mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga acuan, bukan tidak mungkin kemudian
pelemahan nilai tukar rupiahnya itu terjadi lebih buruk dibandingkan kondisi yang kita saksikan saat ini. Jadi saya kira itu yang kemudian menjawab ya kenapa langkah BI untuk menaikkan suku bunga acuan itu belum sepenuhnya berdampak ya artis atau setidaknya belum mendorong pelemahan nilai tukar rupiah secara eh, mendorong penguatan nilai tukar rupiah secara konsisten karena tadi ada persepsi ya dari investor terkait bagaimana the Fed atau suku bunga acuan the Fed di Amerika sana akan diambil dan itu akhirnya mempengaruhi aliran modal dan pada akhirnya mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah per hari ini, Mbak Rizka. Oke, jadi ini artinya memang banyak dipengaruhinya oleh faktor global ya, yang utamanya itu Ya. tadi adalah the Fed. Jadi bagaimana dengan faktor domestiknya? Eh, untuk mengini aja sih Mas Yusuf, kira-kira ini lebih diberatkan oleh faktor domestik atau faktor global sebenarnya? Kalau faktor domestik tentu ada juga pengaruhnya. Misalnya data-data kemarin kita yang dikeluarkan itu tidak begitu apa tidak begitu menarik ya. Artinya misalnya kalau kita bicara data untuk neraca perdagangan misalnya itu kan akhirnya kembali defisit ya setelah sekitar 71 bulan itu mengalami surplus. Lalu data PMI kita di bulan Juni itu juga kembali ke level yang tidak ekspansif gitu. Artinya ini kan menunjukkan bahwa pertama kalau PMI menunjukkan adanya tekanan ke ekonomi ya, ke permintaan terutama untuk produk-produk manufaktur. Lalu untuk defisit yang terjadi di neraca perdagangan itu akhirnya memberikan implikasi terhadap potensi berkurangnya daya saing bukan potensi berkurangnya daya saing akan berpotensi menurunkan sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal kedua ini. Jadi ketika data-data ekonominya tidak begitu baik, ini memang akan menjadi sentimen tersendiri ya. Jadi ini menjadi sentimen dari sisi domestik terkait bagaimana eh, kondisi ataupun prediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan bahkan di kuartal ketiga dan keempat. Kalau misalnya ada kekhawatiran dan saya pikir itu juga yang terjadi saat ini, kekhawatiran terkait kondisi ekonomi ternyata pertumbuhannya melambat, ya tentu investor akan melakukan adjustment ya, melakukan penyesuaian dan melakukan penyesuaiannya itu salah satunya dengan cara menarik diri sementara waktu ke negara-negara yang relatif dianggap lebih aman gitu, termasuk di dalamnya Amerika Serikat. Di saat yang bersamaan, kalau kita bicara faktor domestik, sebenarnya faktor domestik ini sangat berpengaruh, tapi lebih kepada jangka panjang. Misalnya, ada faktor-faktor yang sifatnya fundamental yang akhirnya itu mempengaruhi pergerakan dari nilai tukar rupiah itu sendiri. Misalnya, kita kadang melihat bahwa ketergantungan kita terhadap impor yang sangat besar itu akhirnya memberikan implikasi terhadap potensi eh, kondisi defisit pada neraca perdagangan kita. Dan kondisi ini kan sebenarnya sudah lama kita saksikan. Kalau misalnya dalam jangka panjang ini tidak ada perbaikan, ya ini juga akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Belum lagi kalau kita bicara misalnya kondisi pada data-data lain, ya, misalnya neraca pembayaran ataupun neraca transaksi berjalan yang juga mengalami defisit. Nah, ini kondisi-kondisi yang perbaikannya itu sifatnya harusnya fundamental ya. Artinya kita dalam situasi seperti sekarang, dalam situasi untuk mendorong perbaikan fundamental, itu tidak bisa kemudian hanya mengandalkan kebijakannya BI ya, dari BI rate. Harus ada juga pendekatan-pendekatan yang lain di luar kebijakan moneter, termasuk di dalamnya juga kebijakan fiskal gitu. Jadi faktor domestik dia berpengaruh ya dari sisi tadi sentimen untuk data-data terkini. Namun yang tidak kalah penting, faktor domestik itu juga berpengaruh terhadap tadi ya bagaimana mendorong penguatan nilai tukar rupiah dengan memperbaiki aspek fundamental dari perekonomian kita, Mbak Rizka. Oke, jadi ya ada faktor domestiknya, namun sekarang juga semakin diperberat dengan faktor global tadi itu ya, Ya, yang situasi The Fed ini. Nah, tapi kan sebenarnya tadi ada upaya-upaya lain juga yang sudah dilakukan seperti intervensi dari Bank Indonesia sendiri gitu ya untuk beberapa ya. instrumen. Itu sejauh ini bagaimana efektivitasnya?
Ya kalau kita bicara efektivitas dari intervensi tersebut, dia memang perlu waktu. Misalnya kalau kita bicara suku bunga acuan ya, yang baru dinaikkan berturut-turut selama 3 kali eh, dalam 1 bulan terakhir ini. Dan umumnya kebijakan seperti suku bunga acuan BI rate itu punya time lag. Jadi misalnya dinaikkan bulan ini, biasanya dia akan baru memberikan dampak itu sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, memang ada yang dampak langsung yang bisa dirasakan dari aliran modal yang kembali masuk, tapi kalau kita perhatikan kondisi saat ini, ya aliran modal yang masuk tersebut memang akhirnya tidak tidak bertahan lama ya. Artinya dia bisa kembali kemudian keluar karena ada faktor dari global tadi. Jadi dia BI ini berusaha untuk menarik, tapi kemudian untuk kemudian tetap menahan ini yang menurut kami itu agak cukup sulit selama kemudian kondisi global tadi ya, terus ekspektasi dari eh, kebijakan yang akan ditempuh oleh The Fed itu tidak sepenuhnya berjalan. Artinya investor akan kembali menarik dananya. Nah, di saat yang bersamaan, sebenarnya kalau kita bicara jangka panjang, ya BI pun sebenarnya punya ya kebijakan seperti kita biasa dengar ya, misalnya ada local currency settlement, local currency transaction gitu. Itu salah satu upaya yang kami lihat untuk mengurangi penggunaan mata uang US dollar dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan harapannya dengan sedikit mengurangi atau menurunkan ketergantungan kepada mata uang US dollar, kita di kemudian hari tidak kemudian harus menghadapi situasi yang sama ya, di mana penguatan nilai tukar dolar itu akan memberikan implikasi yang tidak begitu baik terhadap rupiah kita gitu. Jadi ya Ya, tadi bahwa ini perlu waktu, tapi ya kita juga berharap bahwa kondisi dari globalnya relatif lebih membaik sehingga kebijakan dari BI-nya bisa ikut atau bisa lebih optimal. walaupun tadi kan ada intervensi juga di pasar falas gitu ya, di Ya, pasar obligasi juga, dan itu semua memang untuk membahas efektivitasnya semua masih membutuhkan waktu gitu. Dan tadi ada pengaruh dari global juga yang akhirnya memperberat situasi ini. Begitu bukan, Mas Yusuf? betul betul. Jadi Hmm, diperlukan waktu dan BI juga sudah melakukan apa yang mereka bisa lakukan gitu ya. Sekarang oke. menurut kami BI itu kondisi yang dimana BI itu sekarang lebih menjaga volatilitasnya ya, menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiahnya itu tidak terdepresiasi lebih dalam, tidak melemah lebih dalam. Katakanlah misalnya melemah sampai angka-angka yang dikhawatirkan misalnya sampai 19.000 misalnya. Itu yang dilakukan BI saat ini seperti itu. Jadi BI lebih menahan agar pelemahannya tidak lebih dalam lagi. Ya, menahan biar Eh nggak terlalu ekstrim gitu ya, Mas Yusuf biar ya. tidak terlalu ekstrim, betul. Tapi Mas Yusuf, kita itu tidak hanya melemah terhadap dolar Amerika Serikat ya, tapi juga terhadap Ya, beberapa mata uang asing lainnya. Nah, itu betul. seperti apa? Ya karena di saat yang bersamaan kita tahu bahwa dengan adanya tadi ya dinamika dinamika nilai tukar, banyak kemudian orang juga yang mulai mulai menukarkan ya rupiah mereka terhadap mata uang asing lain ya. Saya beberapa kali atau pernah ya berkesempatan berbicara dengan beberapa rekan gitu, banyak yang kemudian misalnya memegang Singapura dollar, banyak yang kemudian juga akhirnya memegang Australia dollar, itu permintaan. Jadi sederhananya kan kenapa kemudian mata uang lain itu menguat? Ya karena permintaan terhadap mata uang tersebut mengalami peningkatan gitu. Peningkatan itu akhirnya disebabkan karena tadi mereka dinilai lebih menarik. Makanya juga kemarin BI mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hal ini, di mana penggunaan falas dibatasi ya, dengan harus ada underlying-nya, artinya harus ada alasannya gitu. Karena salah satunya kalau seandainya tidak diatur seperti itu ya permintaan terhadap falasnya akan meningkat karena banyak orang yang akhirnya menukarkan rupiah mereka ke mata uang lain karena menurut mereka itu dianggap lebih lebih aman seperti itu. Dan di saat yang bersamaan, ya ini juga tidak terlepas dari yang kita diskusikan sebelumnya terkait masalah fundamental ya. Misalnya ketika misalnya kita melemah terhadap Cina misalnya ya karena
kita mengalami defisit neraca dagang dengan Cina. Jadi ketika misalnya defisit neraca dagang dengan Cina kita itu terjadi, maka permintaan terhadap mata uang Cina itu relatif akan membesar, dan ketika itu terjadi, maka terlihatlah bahwa rupiah kita juga ikut melemah terhadap mata uang negara lain. Jadi ada faktor ya tadi fundamental juga kondisi perdagangan kita dengan negara-negara tersebut, dan juga ada faktor permintaan ya yang disebabkan karena ada motif untuk memegang mata uang selain rupiah yang kita lihat di beberapa kesempatan, Mbak Rizka. Oke. Nah, dengan adanya tadi faktor domestik dan juga diperberat lagi dengan faktor globalnya juga gitu ya. Kira-kira berarti strategi apa nih yang masih bisa harus bisa apa ya, bisa diterapkan gitu ya untuk memperkuat kembali rupiah. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini sebenarnya beberapa langkah kayak dari aspek moneter tentu melihat gitu ya apakah pemerintah perlu atau dalam hal ini BI perlu melakukan kembali penyesuaian suku bunga acuan gitu. Meski memang ini kami perlu tekankan ini akan menjadi semacam kabar yang tidak begitu baik karena ketika BI melakukan penyesuaian suku bunga acuan itu pasti ada konsekuensinya. Betul kita bisa menahan pelemahan nilai tukar rupiah, tapi konsekuensinya ya tadi suku bunga acuannya jadi lebih mahal dan cost of fund untuk kredit itu juga menjadi lebih mahal. Itu konsekuensi yang akhirnya memang harus dipilih kalau misalnya kita ingin mendorong penguatan nilai tukar rupiah terutama dari aspek kebijakan moneter gitu ya. Nah, selain moneter, menurut kami dari sisi fiskal kita perlu menunggu nih bagaimana kelanjutan dari penerbitan eh, obligasi berdenominasi falas ya. Kayak misalnya kemarin sudah ada rencana untuk penerbitan Panda Bond. Menurut kami itu merupakan salah satu cara yang juga bisa dilanjutkan gitu ya. Artinya dengan adanya penerbitan itu harapannya kan falasnya kembali masuk, dan dengan falas yang kembali masuk itu akhirnya bisa mendorong ya tadi ya cadangan devisa, kemudian juga dapat digunakan untuk melakukan intervensi. Nah, yang terakhir menurut kami sebenarnya eh, kondisinya kan ini bisa sangat berubah, sangat volatile, bisa bisa naik dan turun dalam jangka waktu yang pendek. Maka sentimen itu perlu dijaga. Artinya jangan sampai kemudian ada kebijakan yang tiba-tiba berubah, kemudian tiba-tiba ada kebijakan yang muncul tanpa adanya komunikasi yang dilakukan terlebih dahulu, itu perlu dihindari saat ini untuk tadi ya mencegah agar tidak munculnya sentimen negatif yang bisa mempengaruhi psikologi investor dan pada muaranya bisa mempengaruhi aliran modal yang keluar dan konsekuensinya terhadap pelemahan nilai tukar rupiah kita. Nah, Mas Yusuf terkait penyesuaian BI rate itu ya, itu akan menjadi Ya, keputusan yang dilematis juga nggak sih? Karena kan sekarang BI rate di angka 5,75% ini aja, itu gimana risikonya terhadap dampak ekonomi, terus daya beli masyarakatnya juga gitu kan? ya. Ini gimana nih pertimbangan dan urgensinya seperti apa? Iya, makanya tadi saya sebutkan bahwa memang ini akan menjadi keputusan yang sangat dilematis bagi Bank Sentral gitu karena tentu dengan adanya keputusan ini BI rate dinaikkan ya kreditnya menjadi lebih tinggi ya. Eh, para masyarakat atau kelompok masyarakat yang mungkin saat ini sedang eh, apa ya ada cicilan misalnya cicilan KPR dan misalnya KPR-nya sedang floating misalnya dengan BI rate yang kembali mengalami kenaikan itu kan akhirnya mempengaruhi biaya yang mereka harus bayarkan gitu itu salah satu konsekuensinya. Namun tadi yang juga sudah kita diskusikan bahwa eh, kenaikan BI rate itu sebenarnya diupayakan untuk juga menjaga nilai tukar rupiah. Nah, kenapa kemudian nilai tukar rupiah harus dijaga? Karena ini juga bisa memberikan implikasi langsung juga ke masyarakat. Mengingat ketika rupiah itu mengalami pelemahan dan itu memberikan implikasi terhadap kenaikan harga jual barang-barang impor, itu akhirnya memberikan apa ya dampak terhadap industri di dalam negeri karena industri dalam negeri bahan bakunya itu harus diimpor dari luar. Gitu. Ketika eh, bahan bakunya ini menjadi lebih mahal karena tadi ada pelemahan nilai tukar rupiah,
maka industri itu pada akhirnya harus mentransmisikan kenaikan harga produksi ini ke konsumen, ke masyarakat dengan kenaikan harga. Nah, ini juga yang kemudian menurut kami akhirnya memberikan alasan ya kenapa BI memilih untuk menaikkan suku bunga acuan untuk apa ya semacam mengantisipasi bahwa pelemahan nilai tukar rupiah bisa memberikan dampak ke industri dan bisa memberikan dampak ke masyarakat lebih luas gitu. Tetapi apakah ini tanpa konsekuensi? Tidak, ada konsekuensinya gitu. Jadi ya ini adalah pilihan yang sulit, tapi ya sekali lagi saya kira Pak BI lagi menghitung-hitung ya kira-kira mana yang paling 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 harus dilakukan oleh BI sehingga BI kemudian menaikkan suku bunga acuan tersebut. Iya, karena memang di sisi lain nampaknya menguatkan rupiah ini menjadi sesuatu yang urgent gitu ya saat ini untuk dilakukan. Nah, terakhir nih Mas Yusuf, Ya, tadi kan katanya untuk bisa menstabilkan kembali rupiah masih butuh waktu gitu ya, dan ditambah tadi juga ada faktor kita sedang menanti bagaimana kebijakan dari The Fed gitu ya. Berarti dengan dolar terhadap rupiah di angka 17 ribuan yang nyaris 18 ribu rupiah ini menjadi suatu angka yang mau nggak mau ini apa ya seperti terasa normal gitu sekarang atau gimana nih Mas Yusuf ke depannya? betul betul sepakat Mbak Rizka. Jadi dalam situasi seperti sekarang, setidaknya mungkin kalau menurut hipotesis kami sampai akhir tahun lah ya, kita harus bersiap atau melihat pergerakan nilai tukar rupiah itu akan sangat volatile, akan bisa naik dengan cukup cepat dan bisa turun dengan cukup cepat. Ini akan tergantung dari kombinasi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah termasuk BI dan juga sentimen yang bisa muncul dari kondisi geopolitik plus kebijakan atau ekspektasi kebijakan yang akan diambil oleh The Fed gitu. Jadi kalau menurut kami dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat kemudian katakanlah eh, nilai tukar rupiah kita akan menguat secara tipis katakanlah di level 17.700 atau 17.800. Namun ketika ada sentimen-sentimen entah itu dari data ekonomi yang akan keluar di domestik atau misalnya ada kebijakan yang muncul dilakukan secara tiba-tiba oleh pemerintah itu juga akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah kita gitu. Jadi setidaknya dalam sampai akhir tahun nanti betul bahwa ini semacam tanda kutip ya pergerakan atau normal baru dari nilai tukar rupiah yang bergerak volatile di kisaran tadi ya 17.000 sekitar 17.600 700 ke 17.900 seperti itu Mbak Rizka. Oke, kalau begitu ya berarti ya kita semua masih menantikan ya agar rupiah bisa kembali menguat sesuai dengan ekspektasi kita semua. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Yusuf atas insights dan juga perbincangannya. Dan demikian untuk topik cuanomics kali ini. Sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa.